Usia 20-an, pernah nggak sih ngerasa cemas banget? Kayak ngeliat temen-temen udah pada lari kenceng, kita masih di garis start, bingung mau ngapain. Nah, kali ini kita bakal bedah buku keren, Hidup Anti Galau dari Ju Hyung Kim. Kita cari tahu bareng-bareng gimana caranya mengubah rasa galau itu jadi aksi nyata. Nah, ini nih, pernah ngerasa hilang arah di umur 20-an. Bener-bener kayak lagi di persimpangan jalan, tapi nggak punya peta. Bener kan? Lihat kanan-kiri, temen udah punya tujuan, udah ada pencapaiannya. Lah kita? Masih di sini aja. Kalau kamu pernah ngerasain ini, tenang, kamu nggak sendirian kok. Dan buku ini tuh, nangkep perasaan itu dengan satu kalimat yang nusuk banget. Ragu-ragu untuk bermimpi, merasa bersalah jika menyerah. Kena banget kan? Ini dilema kita semua. Kejebak antara pengen punya mimpi besar, tapi di sisi lain takut banget kalau gagal. Nah, perasaan kayak gini nih yang sering disebut kegelisahan usia 20-an. Yuk kita coba kupas lebih dalam lagi, kenapa sih tekanan ini rasanya nyata banget? Karena emang banyak banget yang ngerasain tekanan ini. Tuntutan harus punya rencana hidup, harus cepat sukses, harus ini, harus itu, bejibun. Dan anehnya, semua kata harus ini malah bikin kita jadi beku. Jadi diam di tempat saking takutnya buat ngambil langkah pertama. Terus solusinya gimana dong? Nah, buku ini ngasih ide yang mungkin awalnya kedengeran aneh. Katanya, jangan-jangan masalahnya justru ada di cara kita bermimpi. Loh, kok bisa? Mimpi kok jadi masalah? Gini, menurut Ju Hyung Kim, mimpi yang nggak ada rencananya itu ya cuma angan-angan kosong. Sifatnya pasif, abstrak, dan ujung-ujungnya nggak punya kekuatan buat mendorong kita benar-benar berubah. Di buku ini ada analogi yang pas banget. Coba bayangin, kalau kamu cuma ngebayangin naik gunung Himalaya sambil rebahan di kasur, ya itu bakal selamanya jadi mimpi gila aja. Nah ini kan jelas banget ya, kenapa sekedar punya mimpi itu nggak akan cukup buat ngebawa kita ke puncak. Oke, disinilah letak inti dari buku ini. Siap-siap ya, karena ini konsep yang benar-benar bisa mengubah cara kita melihat masa depan, yaitu perbedaan mendasar antara mimpi dan target. Oke, kita mulai dari mimpi dulu. Buku ini ngejelasinnya simpel, harapan yang ingin diwujudkan. Jadi bayangin aja ini kayak tujuan akhir yang kelihatannya indah banget, tapi kita nggak punya peta buat ke sana. Abstrak banget kan? Nah, beda banget sama target. Target ini adalah cara konkret buat mewujudkan tujuan. Jadi, ini bukan lagi tujuan akhirnya, tapi ini petanya, rencana aksi yang spesifik, bisa diukur, dan yang paling penting, jelas. Jadi, lihat deh perbedaannya. Jelas banget kan? Mimpi itu ngawang-ngawang, abstrak. Target itu membumi, konkret. Mimpi itu cuma harapan pasif, sementara target itu kita kejar secara aktif. Gampangnya gini deh, target itu adalah mimpi yang kita kasih rencana dan deadline. Oke, sekarang pertanyaannya, gimana caranya kita ngubah mimpi jadi target? Yuk, kita langsung masuk dari teori ke langkah-langkah praktisnya. Di buku ini, langkahnya disederhanain jadi 3 aja. Gampang kok. Pertama, mulai dari kenapa. Cari tahu dulu motivasi terdalam kamu apa. Kedua, bikin jadi spesifik. Kasih detail, kasih angka. Ketiga, bikin rencana. Coba deh tentuin langkah kecil pertama apa yang bisa kamu lakuin sekarang juga. Biar lebih kebayang, coba kita lihat contohnya ya. Saya mau jadi kaya, nah itu mimpi. Tapi, saya mau punya penghasilan 1,5 miliar setahun pas umur 30, nah itu baru target. Atau contoh lain, saya mau jadi orang baik, itu mimpi. Tapi, saya mau jadi ayah yang bacain buku buat anak tiap malam, itu target. Kelihatan kan bedanya? Ada di detail yang bisa kita kerjain langsung. Jadi, kuncinya cuma satu. Makin spesifik targetnya, makin kelihatan jelas jalan buat ngeraih mimpi itu. Anggap aja detail itu jembatan yang nyambungin angan-angan kita sama kenyataan. Dan semua yang kita bahas tadi, muaranya cuma satu. Satu pesan paling kuat dari buku ini. Pada akhirnya, yang penting itu cuma action, ambil tindakan. Ada satu kutipan di buku ini yang benar-benar merangkum semuanya. Kalau tidak menantang diri, tidak akan ada hal yang terjadi. Dalam banget kan pesannya? Kemajuan itu cuma datang dari aksi, bukan dari sekedar berharap. Jadi sebenarnya tujuannya itu bukan buat punya hidup yang sempurna, tapi buat punya hidup yang bermakna. Hidup yang isinya adalah tindakan dan tantangan buat diri sendiri. Gagal, ya itu udah pasti bagian dari proses. Yang paling penting adalah kita terus gerak, terus tumbuh. Usia 20-an kamu itu lagi jalan sekarang loh, waktunya nggak akan nunggu. Jadi, pertanyaannya sekarang udah bukan lagi, apa mimpimu? Melainkan, apa target spesifik pertamamu?